Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini, hari Jumat dalam acara renungan harian. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawati, sebagai seorang ibu rumah tangga, wira swasta, pelajar, mahasiswa, kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi tangannya, haleluya, tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu semua, tangannya, haleluya, semua tangannya, puji Tuhan, oh menopang tangannya. Kita percaya apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari lebih lagi, ayo sama-sama, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali pada hari ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar yaitu firman Tuhan boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biar Roh Kudus akan memberkati kami. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami mencerna firman-Mu dan menjadi sebuah remah. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan seri yang keempat dari pembicaraan kita, berkat ucapan imam bagian yang keempat.
Yang pertama, Tuhan sendiri yang memberkati engkau. Yang kedua, Tuhan melindungi. Dan yang ketiga, Tuhan menyinari. Dan yang keempat, saudara, di dalam ayat 25 bagian B dalam Bilangan pasal 6, firman Tuhan berkata demikian, dan memberi engkau kasih karunia. Poin yang keempat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 tentang ucapan berkat imam. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau. Artinya Tuhan sendiri yang memberkati bagi bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, di mana orang-orang Mesir itu banyak sekali dewa-dewa. Oleh karena itu Tuhan memberi pesan ini kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun, dan Harun disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka jelas siapa yang memberi berkat. Oleh karena itu saudara, kita percaya kalau Tuhan yang memberi berkat ini luar biasa. Yang kedua, Tuhan juga sanggup melindungi. Nah, sudah kasih Tuhan, suasana padang gurun itu luar biasa, sangat mengerikan. Bangsa Israel tidak ada perbekalan khusus untuk perang, tidak ada senjata, apalagi disertai dengan ada banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, itu kaum yang lemah, tetapi Tuhan melindungi mereka, saudara. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan menyinari. Artinya, saudara, Tuhan memberikan sesuatu yang baik bagi bangsa Israel. Meskipun dalam keadaan tidak baik, tapi Tuhan sanggup memberikan yang baik bagi bangsa ini. Dan kita percaya juga, saudara, Tuhan juga sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan hari ini poin yang keempat, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kasih karunia dalam bahasa Ibrani chen, saudara, dan kata dasar dari chen ini adalah chenon, ya, chenon, saudara. Nah, saudara, chenon, ada dua pelajaran yang penting dari kata ini yang hari ini saya akan sampaikan buat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jadi chenon itu ada dua pengertian. Yang pertama, sesuatu perbuatan yang di atas kepada yang di bawah, dengan tidak didasarkan pada diri orang yang ada di bawah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang pertama. Yang pertama, misalnya ada seorang atasan mengasihi seorang bawahannya, sekalipun bawahannya itu tidak layak untuk menerima kasih itu, tapi atasannya itu tetap mengasihi bawahannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan sebagai yang di atas kepada umatnya yang ada di bawah. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, karena akibat dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah putus. Nah, satu hal yang luar biasa, Tuhan sudah merancang keselamatan. Artinya sebelum dunia diciptakan, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi bukan pada waktu manusia jatuh dalam dosa baru Tuhan merancang keselamatan. Tidak, sudah. Sebelum dunia ini dibentuk, saudara, Tuhan sudah merancang keselamatan. Kenapa, saudara? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, artinya sudah ketika manusia masuk dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah putus. Tapi Tuhan mempunyai satu hal luar biasa bagi manusia, memberikan jalan supaya manusia kembali kepada ciptanya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu dari tatah menuju sebuah palungan, ini enggak main-main, saudara. Dari atas sampai ke dasar, ini yang dimaksud, saudara. Hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan sebagai yang di atas kepada umatnya yang ada di bawah. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan mengasihi umatnya, saudara, di mana sebenarnya mereka tidak layak untuk menerimanya.
ketidaklayakan umat Tuhan karena dosa yang mereka perbuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah sesuatu yang luar biasa. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, saudara. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Yang seharusnya mereka tidak layak, tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, saudara, sebagaimana kita tahu bahwa dosa itu pada dasarnya adalah pemberontakan kepada Tuhan. Sehingga orang yang berbuat dosa tidak layak menerima kasih Tuhan. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak jauh dari kita. Nah, saudara, pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sangat kering, seringkali kita melupakan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Nah, sudah ada satu lagu berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa pada dasarnya dosa itu merupakan satu pemberontakan kepada Tuhan, tapi satu hal yang terindah, Tuhan tetap mengasihi umatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyuruh Musa supaya hal kasih karunia ini disampaikan oleh Harun sebagai ucapan berkat imam yang keempat. Maka sesungguhnya Tuhan memberikan satu hal yang indah bagi umatnya. Tuhan senantiasa begitu mengasihi umatnya untuk tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk tidak bersyukur dan taat kepada Tuhan. Dan inilah poin yang pertama mengenai kasih karunia, satu perbuatan yang di atas kepada yang di bawah, saudara, dengan tidak didasarkan pada diri orang yang ada di bawah. Nah, saudara, jadi dengan kata lain, Tuhan tetap mengasihi bangsa ini. Tuhan tetap mengasihi umat Israel meskipun mereka seringkali berbuat dosa, memberontak kepada Tuhan, tapi sekali lagi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Inilah yang disatakan kasih karunia. Yang kedua, saudara, yang kedua yang saya lihat di sini satu pelajaran yang terindah, di mana di samping Tuhan menghampiri mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Yang kedua, kasih karunia Tuhan tidak menghilangkan peran Tuhan sebagai seorang Bapa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali lagi kasih karunia Tuhan tidak menghilangkan peranan Tuhan sebagai seorang Bapa. Peran Tuhan sebagai Bapa adalah memelihara umatnya. Saudara bayangkan, mereka tidak menanam tapi mereka dikasih makan, saudara. Ini hebat, dengan mana surgawi tiap hari, tiap pagi. Tapi kita harus ingat, memelihara, memetik mana itu tidak boleh lebih karena akan busuk. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya berkat yang kita terima dengan secukupnya sebagaimana doa Bapa kami. Nah, bayangkan sudah pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, bahkan kasut mereka tidak rusak, saudara, meskipun mereka berjalan, terus berjalan sampai ke tanah perjanjian. Dan ini yang kita lihat, peran Tuhan sebagai Bapa adalah memelihara umatnya. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Ketika ucapan berkat ini disampaikan, sesungguhnya Tuhan berharap supaya bangsa Israel benar-benar mengerti bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka sekalipun mereka
harus melewati padang gurun. Dan inilah yang disampaikan Tuhan kepada Musa melalui untuk Harun, disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa ini tetap tidak dibiarkan oleh Tuhan, saudara, tapi bangsa ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pesan Tuhan yang lain sebagai seorang bapa, dia mendisiplinkan umatnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, disiplin terhadap umatnya. Ketika bangsa Israel yang sudah menerima berkat, kasih karunia itu berbuat dosa, maka Tuhan menghukum mereka sebagai bentuk disiplin. Disiplin, saudara, disiplin, dan itu diperlakukan bagi bangsa ini. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada. Kasih karunia Tuhan kepada kita sebagai orang percaya dinyatakan dalam bentuk pemberian keselamatan. Pemberian keselamatan ini mahal, saudara. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan dari lumpur dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan, status kita diangkat menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur, bukan hanya menjadi pewaris kerajaan Allah, tetapi ketika kita saat ini masih ada, Tuhan tetap memelihara kita. Bahkan pada waktu kita jatuh dalam dosa, Dia tidak menghukum, tapi Dia tetap mendisiplinkan itu dalam hidup kita. Tapi kasih karunia tetap ada. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pelajaran yang keempat dari ucapan berkat imam adalah kasih karunia. Oleh karena itu kita bersyukur kalau hari ini saudara dan kita semua disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh satu hal yang terindah, di mana kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami telah menerima kasih karunia Tuhan. Kami telah dimerdekakan oleh Tuhan dari lumpur dosa. Biarlah keselamatan yang kami terima, kami akan menjaga dengan baik, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa mempertahankan keselamatan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur setiap umat-Mu yang mengikuti acara hari ini semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Kalau bangsa Israel diberkati dengan mana surgawi, maka kami percaya Tuhan juga sanggup memberkati dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan nanti malam saudara ada acara live Instagram ya. Live Instagram Pendeta Surya Rapali. Kalau di YouTube Surya Rapali, tapi di Instagram nanti malam 7:30 sampai 8:30 malam ada acara live. Saudara di sana nanti kita puji-pujian, menyembah Tuhan, kita berdoa syafaat. Jadi Bapak Ibu yang mau didoakan nanti malam sudah tulis di Instagram, nanti tim saya akan menulis itu semua dan kita akan berdoa bersama-sama. Satu topik yang sangat bagus nanti malam, janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kembali nanti malam kita berjumpa. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.